Nah teman-teman, jadi di video gue kali gue akan bandingkan kedua buah senter Sunray gue lagi ya, yaitu Sunray H300 sama Sunray H150. Sebelumnya gue sudah punya banyak banget ya senter-senter Sunray ya. Jadi gue kepikiran mau bikin perbandingan senter ini karena kedua buah senter ini banyak kesamaan ya. Sama-sama punya sensor, sama-sama punya lampu merah, sama-sama juga punya lampu flashing red. Gue kalau ngomong mesti mikir dulu ya karena saking lupanya. Nah, oke. Bisa dilihat ya bentuknya seperti ini. Dari belakang sama-sama juga bisa jadi headlamp ya. Nah ini juga bisa jadi senter bahu, tapi bentuknya begini agak lucu. Kalau ini dia bisa diputar begini nih ya. Nah, kalau mulai dari side reflektornya seperti ini ya. Nah teman, sekarang gua akan tunjukkan ya cara penggunanya. Klik tombol ini 2 kali, dia nyala. Pencet lagi high low ya, lalu pencet lagi merah, pencet lagi ada flashing merah ya, lalu pencet lagi matiin. Kita klik 2 kali, lalu kita pencet tombol sebelahnya. Ini untuk sensornya nih, lampu hijau nyala tuh ya. Ini harus agak begini nih, tuh mati ya, tuh nyala mati ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara penggunaannya nih. Nah kalau lampu merah ini dia seperti ini nih teman, flashing merahnya seperti ini. Oke. Nah Sunray itu memang sih sangat simpel ya untuk penggunaan sensornya. Jadi dia ada tombol tersendiri ya. Nah ini kan dapat tali yang tadi gue tunjukin. Nah menurut gue senter ini super super praktis ya. Dia bisa untuk 3 penggunaan. Satu, bisa sebagai senter topi, diklip ke sini. Bisa sebagai senter kepala karena dikasih tali dan headnya bisa diputar seperti ini. Oke, putar ke sini nih ya. Nah lalu satu lagi yang kita harus tahu, ini bisa sebagai senter bahu. Jadi ketika kita putar sini, nah dia bisa sebagai senter bahu. Jadi satu senter udah sangat multifungsi ya. Oke. Nah jadi senter tangan pun bisa, tapi pegangnya begini ya. Nah sekarang kita akan ke senter Sunray H150 ya. Seperti ini ya senternya. Ini bisa dibuka seperti ini juga, bisa ditutup ya, bentuknya seperti ini. Nah dia ada sensornya. Gue tuh paling suka ya kalau senter itu ada tombol sensornya itu terpisah. Jadi untuk on off nya tuh gampang ya. Kalau cuma satu tombol kadang kan kita punya beberapa sensor suka lupa ya. Dia ngecasnya di sini sudah Type C. Oke, warna merah. Dia banyak warna sih, itu gue rada-rada lupa ya. Cuma itu memang gue sukanya warna merah ya. Nah kalau mau lihat lensa dan reflektornya, senter ini sangat rekomendasi banget ya buat mancing karena dia ada lampu merahnya ya teman-teman ya. Nih, dari samping. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Setelah menyalakan, tekan. Nah, ya, tekan lagi ada lampu merah, tekan lagi ada flashing. Oke, Sunray itu biasanya ya kalau kita tekan tuh pertama itu dia di mode middle. Itu menurut gue ide yang sangat bagus ya karena kalau terlalu gelap juga nggak enak. Lalu dia ke high, baru dia low ya. Nah, lampu merah sama lampu flashing. Tadi kenapa pencet itu mati? Jadi beberapa detik kalau memang nggak ada pergerakan mode, dia langsung tekannya tuh ke off. Nah seperti ini senternya ya. Sekarang kita akan nyalain sensornya, nyalain, tekan ini. Nah ini sensor udah nyala nih. Nah yang paling gue suka adalah dia ada indikator di sini ya. Ini agak terang. Dia ada indikator di sini ya. Ketika sensor itu digunakan, indikatornya akan nyala nih ya. Coba ini kan agak terang, jadi nggak begitu kelihatan lah ya. Oke, nah ini juga bisa jadi senter kepala dan ini dia ringan ya. Jadi untuk senter topi pun enak. Karena biasa kalau kita pakai senter yang terlalu berat untuk di topi itu akan cenderung jadi turun, apalagi saat kita berjalan-jalan dan turun-turun ya. Nah nanti akan muncul kedua spek dari senter ini, teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan.
Kalau gue sih kalau ada budget lebih, gue lebih milih H300 ya, karena harganya kayaknya nggak begitu beda terlalu jauh deh dari kedua buah senter ini. H300 itu 300 ribuan, H150 tuh kalau nggak salah 200 ribuan deh, kadang bisa 100 ribuan juga. Nah sekarang gue akan cobain senter Sunray H150 ya. Nah ini mode middle-nya ya. Kalau Sunray yang ini dia middle dulu, lalu ini high-nya nih ya. Jarak gua kurang lebih 6 meteran ya. Oke, bisa lihat. Next, ini low-nya ya teman-teman ya, bisa kelihatan. Lalu ini merahnya ya tuh. Oke, ini flashing merahnya ya. Nah, sekarang ini Sunray H300 nih. Oke. Jarak 7 meter. Ya. Modenya yang middle. Oke. Middle. Ini high-nya nih. Ya, paling tingginya high-nya. Oke. Misalnya high-nya ini ya. Nah, lalu ini low-nya. Jadi dia kebalikan. Medium, high, low. Oke. Nah, setelah ini merahnya nih. Cuman nggak begitu ketara ya. Tuh. Oke. Dan dia juga ada flashing merahnya. Oh, seperti ini ya flashing merahnya. Oke. Nah, ini perbandingan dari keduanya ya. Yang kiri Sunray H300 maksimum level, yang kanan Sunray H150 high. Waktu nyebutin tuh otak gue sambil mikir. Biasa suka-suka lupa ya. Tuh bisa dilihat gambarannya ya. Nih. Kalau menurut gue sih memang H300 lebih rekomendasi ya. Dan dia juga jauh lebih multifungsi ya. Bisa center tangan, center bahu, center kepala, center topi. Ini kalau gue lihat ya. Tuh dari samping. Yang ini H300 itu H150. Kalau dari dekatnya lagi. Nah, kalau ini yang kiri lampu merahnya H300, yang kanan lampu merahnya H150. Tuh, kalau dilihat ya. Kayaknya memang yang H150 lampunya dia lebih terang. Kalau dari jarak atasnya tuh. Ini flashing merahnya masih sama. Yang kiri H300, yang kanan H150 ya. Biar teman ada gambaran semua tuh.